Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kurnia Ahadiah selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus integral, teman-teman tadris matematika kelas C yang saya sayangi, dan para penikmat video ini. Saya di sini akan memberikan pemahaman mengenai apa sih penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika video ini sangat membantu dalam pemahaman kalian mengenai penerapan integral. Stay tune this video. Yang pertama, di sini kita harus mengerti dulu apa yang dinamakan integral. Oke. Integral adalah kebalikan dari turunan. Jika f besar X adalah fungsi umum yang bersifat f besar aksen X sama dengan f kecil x, maka f besar X merupakan himpunan antiturunan. Dengan himpunan antiturunan fungsi f kecil x yang dapat dinotasikan sebagai berikut. Sehingga dapat dibaca integral f kecil x terhadap x dan disebut integral tak tentu f kecil x yang merupakan fungsi umum yang dapat ditentukan melalui hubungan integral f kecil x dx sama dengan f besar x plus c, dengan f kecil x dinamakan fungsi umumnya, f besar X dinamakan fungsi integral umum, dan C yang dinamakan konstanta pengintegralan. Integral dapat diterapkan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Nah, di antaranya dapat menentukan luas suatu bidang dan menentukan volume benda putar. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja, namun ada banyak bidang, yaitu bidang ekonomi, fisik, teknik, dan masih banyak lagi. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan membantu Pak Jansen menghadapi wabah virus yang menyerang kotanya. Pak Jansen adalah seorang wali kota dan wilayah yang ia pimpin cukup luas. Suatu hari ia mendengar kabar buruk bahwa 12 orang warga kotanya terinfeksi virus berbahaya. Kemudian Pak Jansen memanggil para stafnya untuk memperoleh informasi. Virus ini ternyata sangat berbahaya. Belum ada vaksinnya dan penyebarannya sangat cepat. Wabah virus ini sudah menyerang kota-kota lain. Sebagai seorang wali kota, Pak Jansen harus segera mengambil kebijakan yang tepat. Namun, sebelumnya ia ingin tahu seberapa cepat virus ini mewabah. Seorang ahli epidemiologi mengatakan, biasanya laju penambahan banyaknya pasien per hari dinyatakan dengan rumus Vx sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah 36x ditambah 12, dengan X adalah rentang hari dari awal mula muncul kasus. Sepertinya Pak Jansen agak bingung dengan maksud rumus ini. Untuk memperoleh gambaran, ia bertanya, sederhananya setelah 5 hari menjadi berapa orang warga kota yang sakit karena virus ini? Berdasarkan penjelasan dari stafnya, harus diketahui dulu rumus banyaknya warga kota yang sakit karena virus ini setelah X hari, terhitung dari awal mula muncul kasus atau SX. SX diperoleh dengan cara mengintegralkan rumus laju penambahan banyaknya pasien per hari yang telah diketahui tadi.
Jadi Sx adalah integral dari Vx. Mari kita integralkan. Untuk mendapatkan nilai C, maka kita memanfaatkan informasi bahwa awal mula ada 12 kasus pertama yang terdeteksi. Sehingga kita peroleh rumus banyaknya pasien karena virus ini setelah X hari adalah Sx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 18x kuadrat ditambah 12x ditambah 12. Nah, kalau rumus yang ini Pak Jansen mengerti. Setelah 5 hari, banyaknya warga kota yang sakit karena virus ini menjadi 272 orang. Mudah-mudahan sebagai wali kota, Pak Jansen mengambil kebijakan yang tepat. Video tersebut merupakan contoh dari penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, saya akan memberikan 2 contoh untuk kalian bagaimana penerapan integral dalam menentukan luas suatu bidang dan menentukan volume benda putar. Oke, kalau tadi kita menyinggung sedikit tentang integral tak tentu, sekarang kita akan menggunakan integral tentu yang dapat digunakan untuk mencari luas suatu bidang dan volume benda putar. Check this out. Yang pertama, saya akan membahas tentang penerapan integral untuk mencari luas suatu bidang. Di sini saya ingin mencari luas suatu bidang yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat dan sumbu x. Yang pertama, kita harus menentukan grafik diagram Kartesiusnya agar kita mengetahui bidang luasan yang akan kita cari. Di sini kita dapat mengetahui bahwa kurva fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat merupakan fungsi polinomial. Maka dari itu, untuk mengetahui grafiknya, ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan titik-titik kritis, yaitu dengan syarat turunan pertama fungsi fx sama dengan 0. Maka fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat sehingga menghasilkan turunan fungsi pertama fx sama dengan 12x kuadrat min 8x. Dengan syarat yang tadi, turunan pertama fungsi fx sama dengan 0, maka persamaan tersebut menjadi 12x kuadrat min 8x sama dengan 0. Lalu persamaan tersebut dibagi dengan 4 menjadi 3x kuadrat min 2x sama dengan 0. Dan difaktorkan, maka akan menghasilkan x dikali 3x min 2 sama dengan 0. Dapat diketahui nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 2/3. Selanjutnya, kita mencari nilai y-nya. Kita masukkan nilai y yang telah kita dapat tadi ke fungsi fx. Maka akan mendapatkan nilai y sama dengan 0 dan y sama dengan min 16/27. Sehingga kita dapat mengetahui titik kritisnya adalah 0,0 dan 2/3, min 16/27. Sekarang yang kedua, menentukan kemonotonan, yaitu turun atau naik dengan syarat turunan fungsi pertama fx kurang dari 0 dan turunan fungsi pertama fx
lebih dari 0. Caranya, dengan membuat garis yang memuat X sama dengan 0 dan X sama dengan 2/3 yang kita dapat dari penentuan titik kritis tadi. Sehingga kita bisa mengambil titik percobaan yaitu X sama dengan -1 yang berada di kiri 0, X sama dengan 1/2 yang berada di antara 0 dan 2/3, dan X sama dengan 1 yang berada di kanan 2/3. Yang kita masukkan ke dalam turunan fungsi pertama f(x) sama dengan 12x kuadrat min 8x. Maka kita dapat mengetahui seperti ini. Yang berada di kiri 0 merupakan naik, dan yang berada di antara 0 dan 2/3 turun, dan yang berada di kanan 2/3 naik. Oke, yang ketiga, menentukan titik belok, yaitu dengan syarat turunan kedua fungsi f(x) sama dengan 0. Tadi kita telah mengetahui turunan fungsi pertama dari f(x), maka kita harus mencari turunan fungsi keduanya, yaitu turunan fungsi pertama f(x) sama dengan 12x kuadrat min 8x di turunan kedua fungsi f(x) sama dengan 24x min 8. Dengan syarat tadi turunan kedua fungsi f(x) sama dengan 0, maka kita dapat mengetahui bahwa 24x min 8 sama dengan 0. Sehingga kita dapat mengetahui nilai x sama dengan 1/3. Selanjutnya, kita mencari nilai y-nya. Kita masukkan nilai x yang telah kita dapat tadi ke fungsi f(x), maka akan mendapatkan y sama dengan min 8/27. Sehingga kita dapat mengetahui titik beloknya, yaitu 1/3, min 8/27. Yang keempat, menentukan kecekungan, yaitu cekung ke bawah atau cekung ke atas. Dengan syarat turunan kedua fungsi f(x) kurang dari 0 dan turunan kedua fungsi f(x) lebih dari 0. Caranya dengan membuat garis yang memuat x sama dengan 1/3 yang kita dapat dari penentuan titik belok tadi. Sehingga kita bisa mengambil titik percobaan, yaitu x sama dengan 0 yang berada di kiri 1/3 dan x sama dengan 1 yang berada di kanan 1/3. Yang kita masukkan ke dalam turunan kedua fungsi f(x) sama dengan 24x min 8. Maka kita dapat mengetahui gambar sebagai berikut. Yang berada di sebelah kiri 1/3 cekung ke bawah, dan yang berada di sebelah kanan 1/3 cekung ke atas. Oke, dari keempat langkah tersebut, maka kita dapat mengetahui grafik kurva f(x) sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat seperti ini. Sehingga bidang luasan yang akan kita cari adalah yang dibatasi oleh kurva f(x) sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat dan sumbu x. Baik, sekarang kita waktunya untuk menghitung bidang luasannya. Yang pertama-tama, kita harus mencari titik potong antara kurva dengan sumbu x, yaitu dengan memisalkan fungsi f(x) sama dengan 0. Menjadi
fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat sama dengan 0. Lalu kita faktorkan 4x kuadrat dikali x min 1 sama dengan 0. Maka kita dapat mengetahui nilai x-nya, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Sehingga titik potong berada di 0 dan 1. Dengan rumus luas sama dengan min integral batas bawah A sampai batas atas B fungsi fx dx. Dari titik potong yang diketahui tadi, maka A di sini adalah 0 dan B adalah 1. Selanjutnya kita hitung bidang luasan dengan rumus tersebut, sehingga akan menghasilkan luas yaitu 1/3 satuan luas. Jadi, luas suatu bidang yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat dan sumbu x adalah 1/3 satuan luas. Yang kedua guys, saya akan membahas tentang penerapan integral untuk mencari volume benda putar. Di sini saya ingin mencari volume benda putar dari fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat dan sumbu x yang diputar terhadap sumbu x sejauh 360 derajat. Fungsi tersebut merupakan fungsi yang tadi ya teman-teman. Maka kita langsung saja menghitung volumenya. Dengan metode cakram, maka dapat diketahui rumus yaitu volume benda putar sama dengan pi integral batas bawah A sampai batas atas B fx kuadrat dx. Di sini berarti batas bawah A sama dengan 0 dan batas atas B sama dengan 1. Maka kita dapat menghitung volume benda putar sebagai berikut. Sehingga kita dapat mengetahui nilai dari volume benda putar sama dengan 704/210 pi satuan volume. Jadi volume benda putar dari fx sama dengan 4x pangkat 3 min 4x kuadrat dan sumbu x adalah 704/210 pi satuan volume. Baik, itulah penjelasan tentang penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian untuk memahami tentang penerapan integral ya. Terima kasih atas perhatian kalian yang telah meluangkan waktu untuk mempelajari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.